nggak mau Iya, harusnya kan mengunjungi saya mereka. datang setiap tahun, tapi tahun kemarin saya enggak. Saya malah pergi ziarah ke Tegal, ke makam orang tua bapak saya yang angkat saya itu. Saya nggak mau. Dan saya nggak suka Pak Ustadz, karena mereka sering pamer kayak mereka punya mobil, jalan-jalan tuh dipostingkan di HP, sampai saya nulis status di Facebook, Mas Farid. Apa dosa saya dan apa salah saya gitu, padahal kita satu rahim, satu ibu, terus membedakan saya sama kakak saya apa gitu. Untung saya punya orang-orang yang baik ya di keliling. Belajar ikhlas, tapi ikhlas itu sulit, Mas Ustadz. Sulit buat saya. Iya, betul Mbak Busani, bahwa memang ikhlas itu sulit dan sangat berat. Tapi nanti Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan balasan yang jauh lebih besar dari itu. Jadi begini Mas Farid, tadi ada kisah tadi sampai inilah efek daripada masalah warisan kemudian memutus tali kekeluargaan, tali silaturahim. Sampai-sampai sebagai saudari kandung yang terkecil saja, karena rasa marah sebenarnya dan diliputi oleh bencian tadi karena telah diperlakukan tidak adil, sehingga ketika lebaran kemudian tinggal lebaran. Jadi kalau nasihat agama menuntunkan pada begini Bu Sani, ya memang berat, tapi saya harus mengatakan sebaiknya Ibu Sani melatih diri. Pertama, mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, dengan cara mengikhlaskan. Yang ketiga, sambung silaturahim. Meskipun berat. Jadi ketika Ibu melangkah datang tadi, apalagi ini menganiaya kedoliman dengan tadi, memang berat sekali. Sakitnya itu di sini gitu, bukan di sana sakitnya. Sakit berat sekali, tetapi kalau ini Ibu Sani memulai dengan kebaikan, jadi janganlah kedoliman saudara-saudara Bu Sani kemudian membalas dengan ketidakbaikan. Tampilkanlah dengan kebaikan, meskipun itu sangat berat, dan yakinilah bahwa Allah akan bersama orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang musinin, yang berlaku baik. Lah Ibu harus menampilkan dengan kebaikan supaya dapat menjemput rahmat Allah kepada Ibu, karena Ibu sudah disakiti, jadi jangan dibalas dengan menyakiti juga. Oke, kemudian Ibu sekarang sudah punya berapa putra putri? Saya satu laki, 2 perempuan. 3 berarti ya. Nah, waktu menikah itu yang menikahkan siapa? Orang tua yang masih Orang tua. kandung atau angkat? Bapak saya datang waliin Datang. walaupun awalnya nggak setuju. Kenapa boleh Mau nggak setuju? disetujuin, saya nggak boleh, maaf, nggak boleh kamu sama orang Jawa gitu, kata bapak kandung. Oh, maksudnya beda suku. Iya, tapi kalau ibu saya, karena saya dulu hampir mau dijodohkan sama keponakan bapak yang di Tegal. Pokoknya intinya semua nggak ada yang setuju pernikahan saya awal. Terus kemudian sampai akhirnya menikah. Iya. Gimana caranya mereka akhirnya setuju Ya akhirnya atau? setuju, karena aku waktu itu kelas 2 SMA, saya dibawa pergi sama suami aku yang sekarang jadi suami aku. Dibawa perginya maksudnya udah menikah atau belum, masih pacaran? Iya. Dibawa pergi. Iya. Oke, terus kemudian? Akhirnya ya mau nggak mau dinikahkan sama ibu angkat. Sama ibu angkat. Oke. Ya. Alasan dinikahnya kenapa? Biar nggak lewat malu, lagi karena atau? saya juga udah pergi, nggak, alhamdulillah saya nggak sampai ke situ, cuman maksudnya malu daripada kan udah nggak sekolah dicari, jadi ibu saya nyusul ke Semarang itu bawa kepala sekolah jemput aku. Artinya untuk memutus biar nggak berlanjut lagi, jadi akhirnya diputus untuk menikah gitu, daripada pacaran nanti kenapa-napa gitu. Kalau dari Pak Ustadz, nah, kalau kayak gitu, ibu sendiri tapi nggak ada paksaan segala macam kan untuk menikah di usia segitu kan? Jadi gini Mas Farid, ya. Tadi yang pertama yang harus digarisbawahi tadi kan Ayanda Bu Sani tadi kan tidak setuju dengan alasan judulnya ini orang dari suku A misalnya, nggak bisa disebut sukunya, dari suku A, sementara Bu Sani suku B misalnya. Jadi para pemirsa sekalian yang dihormati Allah, ini pelajaran beragama. Agama tidak membeda-bedakan sukunya dari mana. Misalkan si A suku Jawa, oh jangan menikah, dia suku B, suku Padang. Suku Padang, oh jangan, dia suku Batak. Oh jangan, sepanjang sama-sama sekufu, kata Imam Syafi'i. Sekufu itu sekufu dalam makna seagama. Jadi bisa difahami dalam makna sekufu itu seagama. Kalau sepanjang karena faktor agamanya sama, maka itu agama tidak boleh melarang orang kemudian melihat hanya karena berdasarkan suku. Jadi yang menjadikan kemuliaan seseorang itu bukan karena sukunya, tetapi karena kualitas ketakwaannya. Yang kedua, mungkin saja kalau misalkan alasannya tadi itu melarang, wah karena itu kamu sudah dibawa pergi, itu berarti laki-laki tidak baik, misalkan begitu, itu mungkin bisa dimaklumi dan agama membimbing untuk itu. Memang tidak dibolehkan sampai membawa lari, itu tidak dibolehkan. Harusnya itu yang calonnya tadi itu mestinya pamit kepada orang tuanya, meminta dengan secara baik. Itu yang pertama. Yang kedua,
akhirnya kemudian bapaknya tadi kan menikahkan, memang betul itu udah syaratnya. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah seseorang apabila tidak dinikahkan oleh walinya. Itu karena walinya masih ada. Kalau misalkan bapaknya sudah tidak ada, maka wali itu berpindah kepada pamannya. Pamannya laki-laki dari saudara bapaknya, bukan dari saudara ibunya. Dari saudara bapaknya, pamannya. Kalau ternyata bapaknya nggak ada, bapaknya nggak ada, kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, berarti pamannya dari garis saudara bapaknya. Kalau pamannya juga nggak ada, saudara laki-lakinya. Jadi kalau urut-urutannya, kalau ini semuanya tidak ada, barulah kemudian dinikahkan pada wali hakim. Siapa itu wali hakim? Ya kuwa itu. Kuwa itu adalah wali hakim, petugas yang ditunjuk oleh negara untuk mewakili ketika susunan wali-wali tadi sudah tidak ada. Yang ketiga, ibu tadi kan kemudian sudah menikah dan kemudian akhirnya ya tentu ini mudah-mudahan pernikahan yang diberikan Allah, tapi mungkin di awal tadi mungkin tidak direstui tadi, ya seharusnya ya memang dibangun komunikasi, karena menikah itu adalah menghubungkan dua keluarga besar. Jadi hikmah itulah yang harus ditangkap, bahwa ada dimensi agama yang menuntun untuk kita dalam berkeluarga. Ya. Lalu kemudian hidup berkeluarga ibu gimana nih, hidup pernikahan ibu dengan suami? Sakit. Maksudnya sakit? Dari awal saya punya anak pertama, suami saya udah macam-macam gitu. Macam-macamnya itu apa ya? Iya, jadi auzubillah min dzalik ya, jangan kefitnah anak saya. Yeah. Jadi saya lagi hamil, cewek datang ke rumah. Bilang ke saya, ke ibu, waktu ibu masih hidup juga kan, minta ganti rugi karena ada yang gugurin. Karena dari hasil suami, sementara suami saya nggak bilang gitu loh. Akhirnya saya nangis di kamar, suami saya bayar uang gitu buat ngegugurin. Tapi udah digugurin, jadi dia minta ganti rugi cewek itu ke rumah. Usia kandungannya berapa cewek Saya itu? katanya sih 3, sementara saya udah hamil 7 bulan. Mas Eko, buka! Mas Eko! Ada apa sih? Loh, kamu lagi? Mau ngapain kamu kesini? Mau ngancurin hidup aku lagi? Mas Eko mana? Mau ngapain kamu cari Mas Eko? Saya minta pertanggungjawabannya dia. Pertanggungjawaban? Emang kamu hamil? Iya. Tadi aku hamil, tapi sekarang aku udah gugurin kandungan aku. Panggil Mas Eko. Mas Eko! Mas! Ada apa sih ini ah? Apa bener kamu nyuruh dia gugurin kandungannya, Mas? Aduh bohong, gak usah percaya. Jahat kamu, Mas. Bohong, gak ada. Bohong. Apa janji kamu? Janji Aku apa? udah gugurin kandungan aku. Dan sekarang pakai janji kamu, kalau aku udah gugurin kandungan aku, kamu kasih aku uang. Oh, jadi kamu maunya uang? Uang yang kau mau? Jahat kamu, Mas. Nih, uang yang kau mau kan? Nih, uang buat kamu. Pungut uang, pergi sana. Jahat kamu. Apa bener itu, Mas? Enggak, saya bilang. Tega kamu, Mas. Dan terus sampai saya punya anak 3, suami saya seperti itu. Terus sekarang saya nggak mau, males. Masih main perempuan gitu maksudnya? Iya, sakit. Tahu nggak, Mas? Waktu saya nikah, saya mau makan aja nunggu suami saya pulang. Suami saya mau kerja, terus sepatu, kaos kaki saya makan, saya harus duduk di lantai makan sepatu suami saya. Makan kaos kaki nyemirin, terus cium tangan. Tapi sekarang enggak, dan nggak akan pernah lagi. Sampai sekarang 25 tahun saya rumah tangga, saya nggak mau lagi jadi budak atau jadi pembantu buat suami, nggak mau. Tapi masih ada ikatan pernikahan sama Masih, suami tapi saya sekarang? bertahan untuk anak dan untuk ibu, karena ibu pernah bilang waktu saya dipukulin sampai Maaf, dipukulin maksudnya suami sama ibu pernah? sama suami, ini saya pecah, ini saya biru kan, terus difoto sama Pak Bu RT. Ini mau dilaporin nggak? San, nggak usah Bu RT, nggak jadi dilaporin, nggak, karena saya ingat anak ya. Yang bikin saya sakit, ibu saya bilang, makan itu pencarian lu, kan lu yang mau kawin sama dia gitu. Jadi saya nggak mau lagi. Jadi perselingkuhan suami nggak pernah saya bilang ke ibu, sampai ibu saya meninggal, sampai ibu saya wafat, nggak pernah saya bilang, sampai sekarang.
cukup saya ngerasain dan anak-anak saya nggak boleh ada yang tahu gimana hidup saya gitu loh Pak Ustadz. Jangan sampai tahu. Biar saya, karena ini kan kemauan saya. Jadi biar saya yang ngalamin semuanya. Sampai sekarang Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz. Untuk hubungan saya kadang nggak mau. Mungkin saya dosa besar karena saya selalu ingat pengkhianatan dia sama saya. Sampai dia bilang, kamu sama suami gitu amat sih gitu. Bodoh amat, saya langsung pergi. Saya nyibukin diri kerja dan saya nggak mau.